Hai guys, Om Swastiastu. Balik lagi sama aku, Nyoman Febianti Anugrah Yudhistira, dan partner aku Sita Wahyuni dalam program Talk on Point dengan tema Tastra. Bahasa, Sastra, dan Aksara. Apa sih bahasa aksara dan sastra itu, Sita? Bahasa, aksara, dan sastra itu adalah salah satu kekayaan kebudayaan di Bali yang harus dilestarikan dan dikembangkan karena telah hidup dan berkembang di kalangan masyarakat Bali serta menjiwai menjadi wahana yang tumbuh dan berkembang di Bali. Dan kali ini kami nggak cuma berdua, kami di sini bareng narasumber kita, yaitu ada Imade Wirawartana. Ini dia bapaknya. Yeay. Swastiastu, Bapak. Ini dipanggilnya Bapak. Beli aja. Oke, sorry. Beli aja. Pertama bisa diperkenalkan mungkin nama terlebih dahulu serta pendidikan prestasinya seperti apa? Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Nama saya Imade Wirawartana. Saat ini saya bekerja sebagai penyuluh bahasa Bali di bawah pemerintah Provinsi Bali. Kebetulan untuk tempat tugas saya di Kelurahan Penarukan. Asal saya asli Karangasem, Sibetan. Dan sesuai dengan apa yang sudah kita cari, Bapak memiliki beberapa prestasi. Bisa disebutkan mungkin prestasinya? Kalau mengenai prestasi sesuai dengan tema podcast kali ini, mungkin saya berkecimpung mengenal bahasa, aksara, dan sastra ini mungkin dari SD sudah sering mengikuti, utamanya di Utsawa Dharma Gita. Dari SD. Dari SD. Kemudian saya ingat di SMP juga pertama kali saya di sastra Bali itu, sastraan Bali itu ada istilahnya Sekar Agung. Saya lomba pertama antar sekolah dulu di Paluaki, kemudian setelah SMA saya bisa mengikuti perlombaan Utsawa Dharma Gita. Memang setiap tahun dilaksanakan di kabupaten, kebetulan juga dapat juara dan akhirnya bisa sampai ke provinsi. Kalau nggak salah tahun 2008 saya dapat juara 1 di Sloke dan Paluaki waktu itu. Nah selanjutnya setelah itu saya mengenyam pendidikan kuliah bahasa Bali di Undiksa. Nah waktu itu juga saya sempat mengikuti lomba di Kementerian Agama untuk lomba Mewiramu. Mungkin untuk di prestasi kalau yang mengarah ke kesastraan Bali mungkin di sana saja. Banyak ya. banyak banget ya. Iya, jadi gimana, kayak insecure gitu. Kayak Bapak beliau udah dari SD udah dikenalin sama sastra. Iri banget sih. banget sih. Masih belajar juga. Emang kayak gitu ya. Iya. Bercandanya orang-orang yang sudah berprestasi iya, ya. kayak emang kayak gitu. Masih belajar. Jadi Pak, aku mau nanya nih. Gimana sih awalnya kenapa Bapak tuh bisa tertarik ke dalam sastra dan aksara Bali itu sendiri? Gimana sih Pak awalnya? Gimana sih? Tertarik awal, kalau dibilang tertarik, kita berbicara konteks anak-anak ya. Rasanya kalau Tiang sendiri dulu waktu kecil itu tertariknya ke semua hal sih, tidak ke bahasa, sastra, dan aksara ini enggak sih. Cuma kebetulan Tiang lingkungan di rumah di kampung itu kebetulan lingkungannya satu. Yang pertama orang tua kebetulan pengayah di rumahku, seperti itu kan. Nah, kebetulan juga bapak juga aktif di Sekegong, aktif di Sekesanti. Begitupun kakek juga demikian. Jadi kesehariannya setiap hari Tiang dengar bapak atau kakek itu latihan Dharma Gita. Nah kebetulan ada istilahnya mayuhin di sana, membaca lontar,
membaca aksara Bali seperti itu. Jadi secara tidak langsung Tiang tahu dan akhirnya masuk ke sana. Dan terus terang saja mungkin di awal-awal Tiang lomba di SD itu dipaksa, nggak langsung saya bisa di sini, nggak seperti itu, dipaksa juga. Akhirnya intinya ketertarikan itu karena kebiasaan dan lingkungan itu aja. Jadi lingkungan tuh sangat Iya, mempengaruhi. Itu yang utama. Aku nih secara pribadi pengen nanya ke Beli nih. Iya. Kan generasi zaman sekarang tuh minat buat ke sastra sama bahasanya kecil banget kan. Iya. Bahkan ada yang generasi sekarang lebih mendahulukan bahasa Inggris daripada bahasa Bali. Iya. Gimana sih menurut pandangan Beli tentang hal itu? Soalnya kan kayak bahasa Bali tuh harusnya kan dilestarikan terus kan, tapi sekarang udah mulai minim yang mau belajar bahasa Bali. Gimana sih menurut pandangan? Begini, bahasa Bali, kalau kita berbicara tentang bahasa Bali, kita berbicara dulu tentang bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu dari warga Indonesia, kan seperti itu. Itu secara nasional. Nah, kita di Bali yang memang salah satu bagian dari itu, kita punya juga bahasa daerah. Kalau kita berbicara bahasa ibu, bahasa Bali lah bahasa ibu kita di Bali, kan seperti itu. Nah, kalau berbicara sekarang sangat banyak, sebagian besar generasi muda itu rasanya gimana ya? Minatnya kurang di bahasa Bali itu. Ini kembali sebenarnya ke diri masing-masing orang itu, karena perkembangannya kalau di zaman modern ini sebenarnya pemerintah itu sudah sangat memperhatikan. Salah satunya adalah pemerintah lewat peraturan gubernur itu membuat peraturan tentang pelestarian bahasa aksara dan sastra itu sendiri. Terlebih lagi ada bulan bahasa Bali. Terus begitupun di pekerjaan saya penyuluh bahasa Bali yang memang mengampu program dari pemerintah Provinsi Bali untuk melestarikan bahasa aksara dan sastra itu, kan seperti itu. Nah, sekarang sih sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pelestarian itu sudah setiap tahun ada. Udah jadi setiap tahun ada. Nah, contoh kecil yang di Penarukan itu gimana pelestarian itu kesannya agar tidak memaksa, dan seperti itu. Sekarang yang paling utama dibutuhkan adalah sosialisasi dan kesadaran dari masing-masing individu. Nah, ibaratnya seperti ini, jati diri itu loh, jati diri kita sebagai orang Bali itu seperti apa? Pilarnya di Bali itu adalah bahasa aksara dan sastra, karena setiap hari di keseharian kita tuh itu dasar yang utama. Apapun itu kita tidak bisa lepas dari itu. Gitu halnya seperti kita ini kan ranahnya formal ya. Terus kalau memang demikian, kenapa kita tidak menggunakan salam selain salam Om Swastiastu? Kan nggak berani kan kita. Nah itu dah ranah adatnya, tradisinya kita. Sebenarnya intinya bahasa aksara dan sastra itu sifatnya fleksibel, bisa masuk kemana saja. Sekarang tergantung kita, tergantung ke individu untuk sadar tentang jati diri orang Bali itu seperti apa, seperti itu. Oke, jadi tergantung dari individu itu sendiri ya, Beli ya. Lalu saya mau bertanya nih, gimana tuh pendapat Beli tentang peralihan digitalisasi saat ini kan? Seperti yang kita ketahui bahwasannya ada aplikasi Aksara Bali itu. Menurut Beli, apakah dengan aplikasi Aksara Bali itu dapat membantu anak-anak SD terutamanya ya dalam mempelajari aksara seperti itu? Nah, itu salah satu bentuk membangkitkan minat dari siswa SD, siswa remaja, bahkan juga kalangan dewasa. Karena yang seperti yang katakan tadi, sebenarnya aksara Bali itu fleksibel dan tidak termakan zaman. Contohnya saya kecil di SD itu masih sering melihat kakek
sama bapak itu nyurat aksara Bali di download. Nah, Iya. setelah tiang SMP, tiang sudah mengenal yang pertama kali itu ada di laptop itu di komputer Bali Simbar Dwi Genre. Itu pertama kali kita bisa menulis atau mengetik aksara Bali. Nah, setelah itu perkembangan tiang kuliah itu sudah bisa di Android. Iya. Ya, nah sekarang kebetulan tiang di penyuluh bahasa Bali di masing-masing kabupaten itu kita membuat bentuk dari aksara Bali. Untuk bentuk ibaratnya seperti ini. Kalau di Word itu kan ada jenis ada Times New Roman. Oh, kayak iya, gitu. iya. Penyuluh bahasa Bali itu juga membuat seperti itu. Ada istilahnya namanya, kalau di penyuluh yang di Beleleng itu kita buat aksara namanya Singambara Raja. Bentuk tulisannya seperti ini. Nah, yang di Bangli atau yang di Karangasem bentuk aksara Balinya seperti ini. Jadinya kita banyak pilihan untuk kita bisa mengaplikasikan bagaimana aksara Bali itu bisa berkembang. Salah satu contohnya, kalau sekarang Pergub tahun 2018 itu mewajibkan setiap instansi pemerintah, adat, bahkan kalau bisa di masing-masing rumah itu menggunakan dua aksara. Seperti contohnya kan di kampus ini di depan kan menggunakan dua aksara. Itu sebenarnya edukasi. Ya, edukasi. Jadinya kita tahu, oh, nulis Empu Kuturan itu seperti ini, menulis mungkin hanya jurusan bahasa Bali saja yang mungkin yang memang intens untuk mengetahui itu. Tapi contohnya kayak adik di mahasiswa Ilkom kan jadinya tahu, yang memang tidak fokusnya ke sana jadinya kan tahu, oh kayak gini nulis Empu, oh kayak gini nulis kampus kan seperti itu. Jadinya perkembangannya itu yang seperti yang katakan tadi, bahasa Bali, aksara Bali, sastra Bali itu tidak akan pernah bisa luntur atau terhapuskan gitu. Dia tuh bisa membaur bagaimanapun perkembangan zamannya, cuma tergantung kita sebagai pelakunya mengaplikasikan seperti itu. Jadi ngelihat di depan kampus Menyangkan itu kan ada aksara. Itu kayak ngebuat orang-orang tuh penasaran gitu loh. Penasaran, nyari. Terus dari hal kecil aja deh, dari nulis nama kita sendiri, translatein, terus lama-lama bakalan belajar juga gitu kan jadinya. Jadi ini nih ada satu pertanyaan lagi. Banyak sih sebenarnya. Ini ada, gimana sih cara beli untuk menarik perhatian generasi muda atau yang sekarang ini disebut generasi Gen Z. Itu untuk mempelajari sastra dan aksara Bali sendiri. Yang pertama, sosialisasi. Sosialisasi itu jangan kita bergantung kepada sekolah. Kita mulai sosialisasi atau pembelajaran itu dari rumah. Umpamanya kayak Feby, kayak Sita punya adik, ya kan, paling tidak berbicara tentang aksara Bali kan pasti ada acara ke. Kita berikan pembelajaran kepada adik, mungkin di rumah punya adik, punya keponakan. Nah, jangan kita menyerahkan sepenuhnya pendidikan untuk mengenal bahasa Bali itu ketika anak itu berada di sekolah. Ya, dari rumah dulu. Terus itu masalah aksara, masalah bahasa. Mungkin Sita sama Feby itu kan tahu angah hungguhing basi, mana bahasa halus, mana bahasa kasar, kan seperti itu. Nah, itu juga kita ajarkan di rumah. Untuk orang tua, apakah etis kita seorang anak memakai bahasa kasar? Pasti kita kan pakai bahasa halus, kan seperti itu. Nah, jangan sampai seandainya kita punya adik, ketika ada orang tua datang, dia menggunakan bahasa kasar. Nah, kita berikan pembelajaran, berikan arahan dari rumah dulu, setelah itu dilanjutkan di di sekolah. Nah, di sekolah mungkin lebih diperdalam. Kalau sudah di SD, SMP itu sudah kami di penyuluh bahasa Bali itu punya program kerja itu kelompok belajar. Kelompok belajar bahasa Bali yang itu agar tidak mengganggu jam pelajaran, biasanya kami menggunakan atau mencari waktunya itu setelah pulang sekolah, yang bisa di sekolah atau bisa di Balai Banjar. Di sana kami memberikan pembelajaran tentang bahasa aksara dan sastra Bali. Nah, di sana ada perkembangan.
sebenarnya tujuannya kami mengadakan kelompok belajar adalah memberikan kesempatan kepada anak didik kami untuk membuktikan dirinya nanti ketika ada bulan bahasa Bali di bulan Februari. Oh, iya. Jadinya hasil binaan kami mana yang terbaik, itu yang kami pilih salah satu, dan akhirnya kita evaluasi di bulan bahasa Bali itu. Dan Astongkare di 2017 kalau nggak salah, siswa yang di Penarukan itu lomba mengetik aksara Bali di komputer itu juara 1 seprovinsi Bali. Wah. Keren. Itu gimana ya, hasil pencapaian yang kami tidak duga-duga. Dan setelah itu akhirnya sekarang banyak kalangan anak-anak, remaja itu bertanya, ingin diinstal di handphone, di Android atau di laptop masing-masing. Akhirnya mereka bertanya begini, Pak, boleh nggak buat status pakai bahasa Bali, pakai aksara Bali? Oh, iya. Ya boleh lah. Nah, di sana kok kamu pakai status pakai aksara Bali? Ya biar teman-teman banyak yang nanya. Ya, penasaran gitu Penasaran kan. kan, Jadi tertarik jadi. Nah, jadi hal seperti itu hal kecil kan? Iya. Hal kecil. Pamannya kan ada yang membuat status kengken kabari. Bukan aksara Bali. iya. Kan seperti itu. Jadinya kan orang bertanya, ini apa nih bacaannya? Kan seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk kami, bentuk pelestarian kami itu dimulai dari bawah dulu, dari rumah, melalui orang tua, melalui keluarga, setelah itu baru di sekolah, di pendidikan formal seperti itu. Maaf nih sebelumnya ya, Taya, maaf. Iya, oke. Aku nih minat banget sama bahasa Bali. Minat banget. Nggak, jangan ngomongin bahasa kasarnya lah. Kalau bahasa kasar pasti di kehidupan sehari-hari, apalagi sama teman-teman kayak gini kan. Yang mau aku tanyain pribadi, aku mau nanyain pribadi nih, gimana sih contoh bahasa Bali yang kita gunain, bahasa Bali halus. Aku pengen tahu banget, soalnya teman-teman di sini kan kayak ngujangci gitu, ngujangci, kasar ya, kasar gitu kan. kasarnya. Aku jarang banget didengerin sama bahasa Bali yang halus. Jadi kayak sekarang nih, mumpung ada Beli di sini nih. Jadi aku mau nanyain contoh dia bahasa Bali yang gampang, bahasa Bali halus yang gampang. Bahasa Bali halus, salah satu bahasa Bali halus yang lumrah. Sebenarnya gini ya, sebelum ke sana ya. Ya. Beleleng itu kan terkenal Kasar. dengan kasar. Iya. Kasar banget. Gitu kan? Iya. Beli salah satu contohnya pertama kali ke Singaraja itu 2011 untuk kuliah, ajak bapak Jero Mangku kan seperti itu. Nanya jalan waktu itu karena memang ada rumah paman di Jalan Pahlawan karenanya. Kalau nggak salah di Gajah Mada itu. Nah, ini versi Karangasem. Nanyanya seperti ini, dan itu lumrah memang seperti itu di Karangasem pun. Kami bertanya seperti itu. Gini, ada bapak-bapak, Om Swastiastu, Pak Tiang Jagi Metaken, Ring Dije Margi, itu kan? Margi ini. Oleh Jalan Pahlawan, ini ngajana kan seperti itu. Nah, di sana akhirnya ketahuan ekspresi bapaknya Beli itu jelek sekali. Karena di rumah ada orang luar, orang Beleleng pun nanya kasar dijawab halus. Gitu. Nah, tapi setelah bertahun-tahun Beli di Singaraja, kalau dikategorikan Beleleng itu orangnya kasar-kasar, bahasanya kasar, rasanya enggak. Kenapa? Karena salah satu jenis atau padanan tingkatan bahasa kasar itu ada di Beleleng. Ada di Beleleng. Yang lumrah digunakan adalah bahasa kasar, istilahnya itu bahasa Kepari. Tapi apakah orang-orang Beleleng itu bahasanya kasar? Enggak. Kenapa? Karena di ranah adat, ketika sangkep, ketika pauman itu menggunakan bahasa halus, tidak menggunakan bahasa kasar. Jadi apakah bahasa Beleleng itu kasar? Tidak juga, tidak semua seperti itu. Nah, kalau tadi Sita sama Pebi nanya bagaimana sih contoh bahasa Bali, bahasa Bali halus. Mungkin setiap hari kesehariannya kalau di jurusan Ilkom itu mungkin kan
eh, biasanya bahasa yang digunakan itu kan bahasa Indonesia. Iya, bahasa Nah, Indonesia. mungkin kalau di bahasa Bali pasti sering menggunakan. Contoh ada dosen datang, kan umpamanya kita mau menyapa dosen, pasti menggunakan salam. Yang pertama salam resmi kita sebagai umat beragama kan Om Swastiastu, Sapunapi Gatre. Aduh. Itu contoh kecil Sapunapi Gatre. Itu umum sih, lumrah. Nah, sekarang beda lagi konteksnya. Jam kude Bapak Jagi Mantuk itu udah halus. Jam kude Bapak Jagi Mantuk kan gitu. Kalau ada bahasa kasarnya kita bawa ke ranah teman ya. Teman, Ci jam kude kan mulih. Itu bahasa keparenya. Ada istilahnya alus madil. Itu kan kasar ya. Ci jam kude kan mulih. Kalau bahasa Madinya umpamanya namanya siapa, Komang, Wayan, umpamanya yang jam kude lakar mulih, itu sudah Madi. Kalau kita haluskan lagi, ampureyan jam kude Jagi Mantuk, itu udah halus. Kalau aku sama teman-teman jam kude cimuleh gitu. Ya. Kalau sama teman-teman kayak gitu kan, jadi apa nih? Kenapa nggak mau pakai bahasa Indonesia aja gitu? Jadi banyak ya tingkatannya ya ternyata ya. Banyak bahkan jangan sampai kita ada istilahnya, jangan kita maunya menghaluskan orang lain tapi akhirnya yang keluarnya kita menghaluskan diri kita sendiri. Gitu. Pokoknya seperti ini. Bahasa titiang dan tiang Beda. Wah, bedanya tuh di mananya gitu, Bli? Tiang itu lebih ke bahasa konteks Madi. Kalau titiang itu sudah lebih tinggi. Tinggi. Nah, istilahnya begini. Seandainya ada Paruman Sulinggih, ada Paruman Banjar, ada Paruman Truna-Truni, itu beda. Iya, biasanya kalau di Truna-Truni saya tuh pakai bahasa Indonesia biasanya kalau Paruman. Nah, itu dah yang salah. Iya. Salahnya kenapa? Itu kan ranah adat. Iya. Ya kan? Meskipun Paruman Truna-Truni itu kan ranah adat, Truna-Truni itu adalah bagian dari Banjar, dari adat yang memang warisan budayanya kita. Jadinya kenapa sih kita tidak berusaha menggunakan bahasa Bali? Oke, gini loh, nggak usah full pakai bahasa Bali. Kalau beli di rumah Karangasem full bahasa Bali. Tapi kalau kita sadar untuk melestarikan, kita gunakan bahasa Bali sebisanya kita, nggak apa-apa. Toh juga sama teman-teman yang selingkungannya kita, kan seperti itu. Nah, itu mengenai apa ya, angka hungkung bahasa namanya. Banyak sekali padanannya. Dan kalau memang mau tahu, coba deh cari, dijamin pasti lembu ya kan? Iya, karena terlalu banyak. Iya. Terlalu banyak. Nih, jangankan mau nyari nih, ngobrol sekarang tadi bahasa Bali yang Iya. tadi aja aku kayak apa nih? Kok beda banget. Sama pemangku yang di sini juga kan kalau mau piuning tuh pakai bahasa Bali halus. Kita yang ngobrol, aku diem aja. Nggak gini sih. Nggak harus fleksibel sih sebenarnya. Apa ya? Kalau dibilang kayak gitu, beli di Karangasem juga nggak semua tuh bahasa halus. Mungkin bedanya cuma gini aja. Kalau di Beleleng ditanya halus, dia gunakan bahasanya dia sendiri. Begitupun ke Karangasem. Ada orang Karangasem, orang Beleleng nanya jalan di Karangasem, kebiasaannya halus dijawab halus. Itu aja sih sebenarnya. Nah ada intinya angka nguing bahasa itu di seluruh kabupaten daerah di Bali itu digunakan, itu aja intinya. Tetap ada padanan, enggak melulu di Beleleng tuh kasar, di Karangasem halus tuh enggak. Berarti kayaknya kalau kita ke Karangasem, aku nggak bisa sendirian nih kayaknya. Kayaknya harus pakai teman-teman di sini harus ikut sih kayaknya. Biar ada translatornya. Iya, nanti aku ngomong bahasa Indonesia, permisi Pak, tahu alamat ke ini nggak? Bawanya pakai bahasa Bali kan nggak bisa. Pusing juga aku Iya, kayaknya, jadi jalannya kalau pusing. kita nanyanya di pinggir jalan, yang memang mungkin yang Pebi tanya itu orang yang masih agak muda lah. Terus gimana kalau di desa?
Nah, itu dah. Iya. Ya. Iya, soalnya Banyak loh yang nggak ngerti dan bahasa Indonesia, Iya. tidak pasti berbahasa Indonesia. soalnya ibu temanku ini, kru yang di sini tuh ibu temanku tuh nggak bisa bahasa Indonesia nih, Bli. Datang ke Iya. rumahnya nginep seminggu nih. Seminggu nginep di situ. Ngobrolnya kan Bahasa "Hah? Bali." Bemaman. Dia ngobrol bahasa Bali sama aku. Aku Iya. jawabnya, "Udah, Me. Udah makan tadi, makan kesini sama Kak Alit kesini gitu." Dia nggak nyaut lagi. Karena nggak ngerti Karena nggak tahu komunikasi ya. gitu tuh nggak nyambung gitu kayak. Tapi ya udah deh, yang penting aku senyum-senyum jadi ya udah tersampaikan aja gitu. Nah intinya itu, Pebi kan meskipun tidak tinggal di Bali, tapi kan tetap orang Bali, tidak ganti KTP kan seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya jangan hilangkan gini identitasnya kita sebagai orang Bali. Karena beli juga kakak nikah ke Gianyar, tapi suaminya tugasnya di Lombok. Nah, beli itu punya ponaan, nggak dihilangkan. Tetap diajak komunikasi, kadang-kadang menggunakan bahasa Bali. Iya. Tetap. Nah, jadinya ketika dia ke Bali berumur 4 tahun, dia mengerti apa yang kita katakan, tapi ngomong dia nggak bisa. Iya. Sudah mulai paham sih itu. Udah ngerti, cuman nggak bisa ngomongnya gimana. Iya. Terus biasanya nih kalau misalkan anak-anak muda zaman sekarang tuh kan biasanya kayak kalau misalkan ada Dharma Wacana dari apa namanya petinggi-petinggi desa itu kan biasanya menggunakan bahasa alus ya, bahasa Bali alus tuh kayak mereka tuh nggak ngerti, jadi nggak terlalu ngedengerin gitu loh biasanya. Anak-anak muda tuh kayak udahlah bodo amat gitu. Itu gimana tuh, Bli? Kayak Yang salahnya di sini budaya bodoh amat. iya itu Iya. udah kayak udahlah gitu, yang penting artinya tuh dikit aja tahu itu. Gimana ya? Tetap yang salah tuh kita yang menganggap enteng, yang menganggap remeh tentang kasanah, tentang adat tradisi bahasa aksara dan sastra Bali ini. Karena sadar nggak? Oke, di usia kita yang masih muda, kita tuh berpikir ngapain sih, buat apa? Tapi banyak loh. Ketika endingnya akhirnya ketika sudah menikah, sudah ngayah di desa, nanti orang ini yang dulunya remaja yang tidak mau tahu tentang bahasa dan aksara ini, akhirnya nanti dia jadi prajuru, jadi pucuk pimpinan. Ya, kalau dibilang karma bisa jadi, gitu loh. Jadi siapapun kamu, apapun pekerjaannya kamu, itu nggak ada alasan sebenarnya untuk kita tidak tahu. Meskipun sedikit, nggak perlu profesional, nggak perlu. Nah, dijalanin aja. Kayak yang Pebi bilang tadi tuh, kenapa merasa takut kalau nginep di rumah teman? Sebenarnya enggak sih, coba ikutin aja. Ngalir aja gitu ya. Ya ngalir aja, gini kok mau dia membaur jadi satu. Bahasa Bali dibilang sulit, terus gimana sama bahasa Korea? Banyak yang pakai bahasa Korea gitu ya. Terus gimana kalau sama bahasa Jaksel? Kenapa cepat sekali? Iya. Ya kan? Iya. Orang kita yang nggak mau belajar. bener tuh, Lihat Pe. tuh teman-teman, belajar ya. Ya kan? Iya. Bahasa Jaksel, bahasa Jakarta itu kita lihatnya di TikTok aja loh. Iya. Tapi besok udah keluar. Ai mau kesini, you mau Iya. kemana? Ya kan? Iya. Terus TikTok tuh dengan gampangnya masuk karena kita setiap hari lihat. Kita buka, kita scroll. Terus apa pernah melihat atau membuka buku Angga Hungguin bahasa itu apa sih? Terus gimana sih kalau ngomong sama orang suci gimana, sama orang tua gimana, sama teman gimana? Kan kita nggak pernah. Gitu. Kayak gitu. Itu kembali ke diri kita sendiri untuk sadar, itu aja sih intinya, untuk sadar bahasa aksara dan sastra ini itu bisa kita lestarikan oleh kita sendiri, bukan orang lain, itu aja sih intinya. Oke, jadi banyak banget ya dikasih taunya tentang
bahasa, sastra dan aksara di zaman sekarang ini gitu. Nih, ada nih terakhir Iya. kali nih. Aku disuruh minta saran. Saran dari Beli untuk generasi muda di zaman sekarang ini agar ayo mau belajar dan termotivasi untuk belajar bahasa, aksara, dan sastra. Ya, kalau memberikan saran rasanya kalau kalau saya sendiri mungkin tidak punya kapasitas. Lebih baik Beli memberikan apa ya, di penyuluh bahasa Bali ini kebetulan memang kita punya program ya sharing aja sih apa yang menurut Beli sendiri nih ya, menurut Beli sendiri saran-sarannya seperti apa sih. Yang pertama itu biasakan menggunakan bahasa Bali, biasakan mengaplikasikan aksara Bali di era digital ini, di era modern ini, karena bahasa Bali, aksara Bali dan sastra Bali itu sudah sudah bisa sekali kita akses di Google, di media elektronik sudah bisa semuanya, di IT juga sudah bisa, bahkan di bandara pun sekarang sudah menggunakan Dwi Aksara kan seperti itu. Iya. Nah, jadi perbanyak, jangan menghindari menggunakan bahasa dan aksara Bali, itu aja yang pertama. Jangan menghindari. Terus jangan juga menganggap bahasa Bali itu, aksara Bali itu sebagai hal yang dusun, hal yang apa istilah kerennya kalau di Bali katrok kan seperti itu. Iya. Terus selanjutnya perbanyak lomba-lomba yang ranahnya itu mengarah ke pelestarian bahasa, aksara dan sastra Bali. Salah satu contohnya nih ya, Ilkom ini kan ada kayak bikin film kan ya? Iya, ada. Kenapa nggak mengangkat isi dari kesusastraan Bali? Meskipun tidak harus yang lumrah ya, yang lumrah di Bali itu kan istilah leak, lontar pengleakan. Ya nggak mungkin lah kita ngambilnya kayak calon orang. Nah, ada umpamanya di film itu ada kesan magisnya umpamanya ya. Banyak kok kalau mau baca, kalau memang mau sharing, contohnya kayak Aji Pengiwan, Chamber Bram. Itu kan kalau katanya ya, Beli nggak pernah lihat, umpamanya leak berbentuk anjing seperti itu kan, seperti itu. Nah nih contohnya film apa tuh, KKN Desa Penari ya. Oh iya. Beli nggak ngikutin sih, cuma pernah lihat itu kan ada Badarauhi kan seperti itu kan. Kalau itu di Bali itu tidak beda jauh dari pelancah. Pelancah. Ya itu kan kita fokusnya ke film ya, tentang mahasiswa yang KKN. Iya. Tapi itu kan selipannya itu adat, itu budaya yang tidak bisa diganggu. Kalau diganggu ya apa namanya, imbasnya seperti itu. Nah, ketika membuat film, coba itu diaplikasikan. Nah, terus aktif juga di bulan bahasa Bali. Sudah banyak sekali ada lomba nyurat, ada lomba mempidatu, ada lomba mesatu. Itu pelestarian bahasa, aksara dan sastra itu sudah masuk semuanya di sana. Seperti itu sih. Bulan bahasa Bali kan bulan Februari setiap tahun. Setiap tahun. Ya, ada tanggal spesifiknya nggak, biar 1 bulan. 1 bulan full tuh. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut bulan bahasa Bali bisa belajar bisa di bulan Februari. Di bulan Februari itu dilaksanakan di tingkat desa, di tingkat lurah perbekal, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat sekolah. Wah komplit tuh. Ya. Buat teman-teman yang kurang ngerasa pingin belajar, cuman kayak malu, silahkan bulan Februari bisa dikembangin ya. Bisa dikembangin, bakalan disapa juga sama belinya juga. Bakalan ada di situ. Bisa. Dipersilakan buat teman-teman. Nah, itu dia tadi ya. Itu dia tadi pembahasan mengenai bahasa, aksara dan sastra dari yang dijelaskan sama Beli Wira. Ntar dulu lagi satu nih. Oh ya, ada lagi katanya. Ada
mahasiswa bahasa Bali juara 1 di kabupaten, tapi gugur di provinsi tahun berapa tuh ya? 2017. Anggi sekarang semester berapa di sini? Oh, mahasiswa sini loh. nanti kami cari tahu. Semester 7. Ada yang spoiler semester 7 nah, kan ya? Iya. Itu kan? Nah, itu kebetulan didikannya Beli dan akhirnya Beli tahu. Mohon maaf ya, Anggi juga udah tahu itu, namanya Anggi kan. Dia nggak tahu apa-apa loh. Bener-bener belum tahu apa-apa. Diajar tuh cuma 1 minggu. Celakanya lagi waktu itu ada masalah di kakinya. Jadinya nggak bisa simpuh. Tapi karena tekadnya, berikan motivasi, yuk gini begini, akhirnya ya hasilnya seperti itu. Juara 1 di kabupaten, tapi ya yang namanya juga lomba kan, gitu, lomba. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah yang dibaca itu nggak pernah dipelajari. Jadinya kayak di sini di lomba pertama itu ada lontar, halaman 1 sampai sekian. Nanti itu diacak. Waktunya sekian, dapat baca segimana, nanti dilanjutin sama yang nomor undi 2, dilanjutin sama yang nomor undi 3, jadi nggak tahu, jadi langsung. Itu di kabupaten, di provinsi juga demikian, gitu. Tapi udah dapat juara kan udah hebat banget ya, apalagi udah di kabupaten ya. Apalagi dia belajar dari benar-benar nol, benar-benar dari polos banget, nggak tahu apa-apa, terus jadi juara 1 di kabupaten, keren banget sih. Sama Agus siapa tuh lagi 1? Agus Eka jangan-jangan. Bukan dong. Agus Eka cuma juara. Sorry. Kalau ketua jurusan maaf. Kalau dulu HMJ sekarang apa ya di masing-masing? Masih lama. Pak Bang Ipo ya? Nah, bukan. Nah, ketua jurusan. Iya. Pokoknya 2 ada di ini. 3 udah wisuda kayaknya 1. Dan sekarang terus terang saja Beli di penyuluh masih berburu untuk peserta selanjutnya. Stah boleh nggak sih? Ya emang paling itu Beli selalu di Bleleng tuh ada Stah sama Uniksa yang punya bahasa Bali kan. Beli pasti nyarinya di sini aja. Terus yang mana yang lebih dominan ya udah kita ambil itu. Semoga ya mahasiswa Stah ada yang bahasa Bali ikut lagi. Kalau Beli sih berharapnya nggak dari mahasiswa bahasa Bali sih. Dari luar ya, dari bahasa Bali. Dong, biar nggak kesannya, mahasiswa bahasa Bali baru ya tahu tentang ini, jangan dong seperti itu. Bila perlu Ilkom juga boleh tuh, mahasiswa Ilkom kayak kan ya, mahasiswa Ilkom ikut lomba bahasa Bali nih, keren banget gitu ya. Oke. Nih buat yang terakhir nih Beli, Febi mau minta closing statement nih buat Beli tentang perkembangan bahasa, sastra dan budaya. Bahasa, aksara dan sastra Bali itu bagaikan pilar penopang di Bali. Bahasa, aksara dan sastra itu selalu menjadi landasan di setiap kegiatan utamanya di ranah adat di Bali. Jadi itu sangat-sangat penting. Jadi ketika bahasa, aksara dan sastra ini tergerus, terlupakan, bisa jadi jati diri orang Bali itu akan hilang. Jadi yang Tiang harapkan secara pribadi, mari kita bersama-sama sadar dan menyadari sepenuhnya jati diri kita sebagai orang Bali seperti apa. Seperti itu. Salah satunya adalah kita harus melestarikan keberadaan bahasa, aksara, dan sastra Bali itu sendiri. Yang keberadaannya itu tidak sebenarnya bisa sekali berbaur di tengah perkembangan zaman. Seperti itu. Jadi yang bisa yang berikan terakhir kali adalah sebagai orang Bali kita harus sadar jati diri kita sebagai orang Bali itu seperti apa. Jadi sebagai orang Bali kita nggak boleh ngelupain jati diri kita yang sebenarnya. Oke, itu dia tadi closing statement dari Beli Wira. Sekian dari saya dan sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Om. Bye-bye. Makasih Beli. Yes.